Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahun Najah, mahasiswa Prodi PAI di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah peradaban dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah terbentuknya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pada dasarnya merupakan kelanjutan kekuasaan dari dinasti Umayyah. Pada awal mulanya, keturunan Abbasiyah merasa lebih latar belakang dari dinasti ini yaitu pada awalnya para keturunan Abbasiyah merasa lebih berhak memegang kekhalifahan dibanding Umayyah, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang bernasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Soffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Al-Abbas As-Soffah. Daulah Abbasiyah berdiri antara tahun 750 sampai 258 Masehi. Sekitar kurang lebih 5 abad, keluarga Abbasiyah memegang kekhalifahan dengan pusat pemerintahan di kota Baghdad. Pembentukan kekhalifahan Bani Abbasiyah melalui proses yang cukup panjang dan menggunakan strategi revolusi yang andal. Pertama, melalui kedaulatan bawah tanah oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Kedua, melalui upaya propaganda yang terus-menerus dan rahasia tentang hak kekhalifahan yang seharusnya berada di tangan Bani Hashim, bukan di Bani Umayyah. Ketiga, pemanfaatan kaum muslimin non-Arab yang sejak lama dianggap kelas 2 oleh Bani Umayyah. Kemudian keempat, propaganda terang-terangan yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khorasani. Proses ini melibatkan persiapan propaganda dan revolusi yang dilakukan oleh kelompok Abbasiyah, sehingga terjadilah pemberontakan atau terjadi pertempuran yang berlangsung di Sungai Zab. Dalam pertempuran itu, Bani Abbas mendapatkan kemenangan, yang akhirnya Khalifah Marwan atau khalifah terakhir dinasti Abbasiyah terbunuh di Mesir. Setelah itu, Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri, yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian periode pemerintahan. Para sejarawan membagi periode pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama disebut periode Persia pertama. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah berada di dalam puncak keemasan, lebih-lebih pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kejayaan dan kemajuan, bahkan peradaban Islam yang gemilang terjadi di segala bidang, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, hingga sosial. Periode yang kedua disebut periode Turki pertama. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah mengalami penurunan kualitas. Sebagian pemimpinnya ada yang berperilaku mewah dan cinta dunia. Namun demikian, masa-masa ini masih pantas disebut sebagai masa kejayaan Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah dibandingkan masa-masa setelahnya. Periode ketiga yaitu periode ketiga disebut periode Persia kedua, yang berada di bawah kekuasaan dinasti Buwaih. Keadaan fase ketiga ini lebih buruk dari periode kedua, di bawah pengaruh kaum Syiah yang dominan menganggap kepala negara tidak punya kedudukan apa-apa dan tidak terlalu menghargainya, hanya seperti pegawai yang bekerja dan digaji. Meski demikian, pada masa ini ilmu pengetahuan masih sempat berkembang pesat. Periode yang keempat disebut periode pengaruh Turki kedua, yang dinaungi oleh Bani Saljuk. Pada masa ini, keadaan tidak jauh beda dengan sebelumnya. Namun, ilmu pengetahuan juga tak kalah berkembang pesat. Seperti contoh, terdapat madrasah Nizamiyah
sebagai universitas pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1067 Masehi. Cabang-cabang Nizamiyah berdiri di seluruh penjuru Irak dan Pakistan. Periode kelima, kemudian periode yang kelima merupakan periode yang dimana pemerintahan terbebas dari pengaruh dinasti atau bangsa manapun, baik itu Turki maupun Persia. Pada masa ini, kekuasaan Daulah Abbasiyah hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Selebihnya, banyak wilayah-wilayah lain secara de facto menjadi negara berdaulat. Kemudian materi profil Khalifah dinasti Abbasiyah. Sebenarnya terdapat 37 khalifah yang menjabat pada dinasti Abbasiyah. Tetapi hanya 8 khalifah yang bisa dibilang sukses membawa dinasti Abbasiyah ke masa kejayaannya, yaitu Khalifah Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Soffah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abu Abdullah Al-Mahdi, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abu Abbas Al-Ma'mun, Khalifah Abu Isa Al-Musta'sim, dan Khalifah Abu Ja'far Al-Wati'. Khalifah Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Soffah adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Abu Abbas As-Soffah memimpin revolusi Abbasiyah yang berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Setelah merebut kekuasaan, ia diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Terlepas dari sifat Abu Abbas yang cukup kejam terhadap dinasti Umayyah, ia berhasil membangun dasar pemerintahan yang steril dan kondusif. Ia juga meletakkan dasar untuk membangun peradaban Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Alhasil, Abu Abbas As-Soffah disegani dan dihormati oleh kerabatnya. Kemudian Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah Khalifah Abbasiyah yang memerintah dari tahun 754 hingga 775 Masehi. Dia adalah putra dari pendiri kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Abu Abbas. Kepemimpinannya ditandai oleh pembangunan dan ekspansi wilayah kekhalifahan Abbasiyah serta pembenahan administrasi dan budaya yang signifikan. Khalifah Al-Mansur terkenal karena mendirikan kota Baghdad pada tahun 767 Masehi, yang kemudian menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya kekhalifahan Abbasiyah. Namun, Al-Mansur juga dikenal karena kebijakan represif terhadap lawan politiknya, terutama kelompok-kelompok yang menentang kekuasaan Abbasiyah. Meskipun demikian, kepemimpinannya dianggap berhasil karena memperluas dan mengokohkan kekuasaan Abbasiyah. Kemudian Khalifah Abdullah Al-Mahdi. Khalifah Abu Abdullah Al-Mahdi adalah Khalifah Abbasiyah yang memerintah dari tahun 755 hingga 785 Masehi. Dia adalah putra dari Abu Ja'far Al-Mansur dan cucu dari pendiri kekhalifahan Abbasiyah. Kepemimpinannya ditandai oleh stabilitas politik, pengembangan kebudayaan, dan pemerintahan yang efisien. Di bawah pemerintahannya, Baghdad terus berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di dunia Islam. Dia melanjutkan dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mempromosikan terjemahan karya-karya klasik dari bahasa Yunani, Persia, dan lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun, kepemimpinannya terdapat konflik yang berkepanjangan antara para penerusnya, terutama antara putra-putranya sendiri. Perseteruan ini kemudian memuncak dalam Perang Saudara Abbasiyah yang berkepanjangan dan berujung kematian. Kemudian ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah salah satu khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal dengan masa keemasannya. Memerintah dari tahun 786 hingga 809 Masehi. Kepemimpinannya dianggap sebagai masa keemasan dalam sejarah Khalifah Abbasiyah karena ditandai dengan kemakmuran,
kebijaksanaan, dan kebudayaan. Ia berhasil memperluas wilayah kekhalifahan termasuk menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tengah dan menegakkan kendali Abbasiyah di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak keemasan. Namun di tengah kemegahan masa pemerintahannya, ada juga tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, seperti persaingan suksesi antara putra-putranya dan konflik-konflik internal dalam dinasti Abbasiyah yang menyebabkan ketegangan politik yang berkepanjangan. Ya, baiklah, yang tadi itu merupakan beberapa khalifah yang membawa dinasti Abbasiyah kepada puncak kejayaan. Kemudian dinamika politik. Dinamika politik pada dinasti Abbasiyah mencakup berbagai aspek, termasuk persaingan kekuasaan internal, hubungan dengan bahasa asing, pemberontakan internal, bagian kekhalifahan, serta kebijakan politik dan administrasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Satu, ada perebutan kekuasaan. Dinasti Abbasiyah dimulai dengan revolusi melawan dinasti Umayyah, menandai peralihan kekuasaan politik di dunia Islam. Namun perebutan kekuasaan sering terjadi di antara anggota keluarga Abbasiyah sendiri, serta dari kelompok-kelompok lain yang ingin mengambil alih, seperti pemberontakan. Kedua, ada pengaruh bangsa Turki. Selama beberapa abad, bangsa Turki memiliki pengaruh besar dalam politik Abbasiyah, terutama melalui kekuatan militer mereka. Mereka seringkali memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang menjadi khalifah dan pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, ada konflik internal. Dinasti Abbasiyah menghadapi banyak konflik internal, baik antara anggota Abbasiyah sendiri maupun dengan kelompok-kelompok lain seperti bangsa Turki, Persia, dan kelompok-kelompok etnis agama lainnya. Yang keempat, ketidakstabilan wilayah. Meskipun memegang kekuasaan atas wilayah yang luas, dinasti Abbasiyah sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan kendali mereka atas wilayah-wilayah yang jauh, terutama ketika menghadapi serangan dari bangsa-bangsa asing atau pemberontakan lokal. Yang kelima, perkembangan intelektual dan budaya. Meskipun gejolak politik zaman Abbasiyah juga menjadi periode keemasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya di dunia Islam, pusat-pusat intelektual seperti Baiat al-Hikmah di Baghdad menjadi tempat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran. Yang terakhir, dinamika intelektual dalam dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju di dinasti Abbasiyah. Diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dalam lapangan astronomi terkenal ada Al-Fazari sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolog. Ada juga Al-Faraghani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Faragnus, yang menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Dalam lapangan kedokteran ada juga yang dikenal dengan nama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui pengaruh dari penerjemahan tersebut, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama dalam bidang tafsir dan lainnya. Sejak awal sudah dikenal, ada juga yang dikenal seperti di dinasti Abbasiyah dikenal dua penafsiran. Yang pertama itu tafsir Bil al-Madsur dan tafsir Bil ar-Ra'yi. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada perebutan kekuasaan. Salah satu faktor internal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah runtuh adalah perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang berpengaruh di kerajaan.
Kurangnya pemimpin yang tegas membuka jalan bagi tentara budak dan Bani Buwaih untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan. Meskipun khalifah tetap dipegang oleh keturunan Abbasiyah, tetapi dinasti kecil yang jauh dari pusat pemerintahan mulai membentuk kelompok-kelompok yang ingin memberontak pada pemerintahan. Kedua, ada persaingan antar bangsa. Saat mendirikan Khalifah Abbasiyah, Bani Abbas bersekutu dengan orang-orang Persia yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah. Namun, orang-orang Persia juga tidak puas. Dengan pemerintahan Abbasiyah. Kemudian menginginkan dinasti dengan pejabat dari bangsanya sendiri. Di saat yang sama, bangsa Arab merasa lebih istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Akibatnya, dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad muncul. Contohnya seperti Persia, Turki, dan Kurdi. Yang kelima, ada fanatisme keagamaan dan aliran sesat. Fanatisme keagamaan dan munculnya aliran sesat juga mempengaruhi kemunduran dinasti Abbasiyah. Perbedaan pandangan dan perpecahan dalam masyarakat perlemah stabilitas dan kesatuan. Yang keenam, ada perang salib. Konflik dengan bangsa Eropa selama perang salib menguras sumber daya dan mengganggu stabilitas wilayah. Ya, kemudian ada yang ketujuh, praktek korupsi. Banyak penguasa di Abbasiyah yang korupsi. Itu juga sangat menghambat dan salah satu faktor terbesar malah tentunya dinasti Abbasiyah. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.